Selamat datang dalam sesi bacaan buku harian Santa Faustina. Para opa, oma, bapak, ibu, dan sahabat-sahabat sekalian, mari kita baca dan dengarkan bersama-sama. Buku harian Santa Faustina nomor 226 sampai 230. Peraturan-peraturan biara yang paling sering gagal kutaati. Kadang-kadang aku melanggar silentium, tidak menaati bunyi bel. Kadang-kadang aku mencampuri urusan orang lain. Aku akan berusaha sebaik-baiknya untuk memperbaiki diri. Aku akan menghindari para suster yang suka menggosip. Dan kalau mereka tidak dapat dihindari, aku akan sekurang-kurangnya tetap diam di hadapan mereka. Dan dengan demikian membiarkan mereka tahu betapa enggan aku mendengarkan hal-hal seperti itu. Aku mestinya tidak memperhatikan pendapat manusia, tetapi harus mematuhi bisikan hati nuraniku sendiri dan menjadikan Allah sebagai saksi semua kegiatanku. Dalam segala hal, aku harus bertindak dan melaksanakan segala sesuatu seolah-olah saat kematianku sudah diambang pintu. Oleh karena itu, dalam setiap kegiatanku, aku harus ingat akan Allah. Aku harus menghindari pengandaian bahwa pasti diberi izin. Aku harus melaporkan juga hal-hal kecil kepada para superiorku dan melakukannya serinci mungkin. Aku harus setia menjalani latihan-latihan rohaniku. Aku tidak boleh dengan gampang minta dibebaskan dari latihan-latihan rohani. Aku harus mematuhi silentium di luar waktu rekreasi dan menghindari lelucon serta kata-kata jenaka yang membuat orang lain tertawa dan melanggar silentium. Aku harus memberikan penghargaan yang tinggi juga kepada peraturan-peraturan yang paling kecil. Aku tidak boleh membiarkan diriku tenggelam dalam kesibukan harian, tetapi harus berhenti sejenak untuk memandang ke surga. Aku harus mengurangi percakapan dengan manusia, tetapi memperbanyak percakapan dengan Allah. Aku harus menghindari hubungan yang terlalu akrab. Aku tidak boleh terlalu memperhatikan siapa yang memihak aku dan siapa yang melawan aku. Aku tidak boleh menceritakan kepada orang lain pengalaman-pengalaman batinku. Aku harus menghindari bersuara keras pada saat aku melaksanakan tugas. Aku harus menjaga kedamaian dan ketenangan hati pada saat-saat dirundung derita. Ketika mengalami saat-saat sulit, aku harus bernaung
di dalam luka-luka Yesus. Aku harus mencari penghiburan, kekuatan, terang, dan peneguhan dalam luka-luka Yesus. Di tengah-tengah pencobaan, aku akan berusaha memandang tangan Allah yang penuh cinta. Tidak ada suatu pun yang akan tetap bertahan selain penderitaan. Ia akan selalu setia mendampingi jiwa. Oh Yesus, aku tidak akan membiarkan seorang pun menandingi aku dalam mencintai Engkau. Oh Yesus, yang tersembunyi di dalam sakramen Maha Kudus, Engkau tahu bahwa dengan mengucapkan kaul-kaul kekalku hari ini, aku meninggalkan novisiat. Yesus, Engkau tahu betapa rapuh dan kecil aku. Dan demikianlah, mulai hari ini dan seterusnya, aku memasuki novisiatmu dengan cara yang sangat istimewa. Ya Yesus, aku akan terus menjadi seorang novis, tetapi novismu, dan Engkau akan menjadi guruku sampai hari terakhir. Setiap hari, aku akan menghadiri kuliah di kakimu. Aku tidak akan melakukan hal-hal yang paling kecil sekalipun dengan prakarsaku sendiri, tanpa lebih dulu berkonsultasi dengan Engkau sebagai guruku. Yesus, betapa bahagianya aku bahwa Engkau sendiri telah menarik aku dan menerima aku ke dalam novisiatmu, yakni ke dalam tabernakel. Dengan mengikrarkan kaul kekalku, aku sama sekali belum menjadi biarawati yang sempurna. Belum. Aku masih tetap novis Yesus yang kecil dan rapuh. Dan aku harus berusaha mencapai kesempurnaan seperti yang telah kulakukan pada hari-hari pertama novisiat. Dan aku akan melakukan semua usaha untuk tetap menjaga disposisi jiwa yang kumiliki pada hari pertama ketika pintu biara dibuka untuk menerima aku. Dengan kepercayaan dan kesederhanaan seorang anak kecil, hari ini aku menyerahkan diriku kepadamu, oh Tuhan Yesus, guruku. Aku memberikan kebebasan penuh kepadamu untuk mengarahkan jiwaku. Tuntunlah aku meniti jalan yang Kau ingini. Aku tidak akan mempermasalahkannya. Aku akan mengikuti Engkau dengan penuh kepercayaan. Hatimu yang Maha Rahim dapat melaksanakan segala sesuatu. Novis kecil Yesus, Suster Faustina. Pada awal retret, Yesus berkata kepadaku, "Selama retret ini, aku sendiri akan membimbing jiwamu. Aku ingin meneguhkan engkau dalam damai dan cinta." Dan demikianlah
Beberapa hari pertama telah berlalu. Pada hari keempat, keraguan-raguan mulai menggangguku. Tidakkah kedamaianku ini semu? Kemudian aku mendengar suara ini. Putriku, bayangkan bahwa engkau adalah penguasa seluruh dunia dan memiliki kekuatan untuk mengatur segala sesuatu sekehendakmu. Engkau memiliki kuasa untuk melakukan segala sesuatu yang baik yang engkau inginkan. Dan tiba-tiba seorang anak kecil mengetuk pintu kamarmu. Begitu gemetar dan bercucuran air mata, dan karena percaya akan kebaikanmu, ia minta sepotong roti supaya ia tidak mati kelaparan. Apa yang engkau lakukan untuk anak itu? Jawablah aku, putriku. Dan aku berkata, Yesus, aku akan memberi anak itu semua yang ia minta, bahkan 1000 kali lebih banyak. Dan Tuhan berkata kepadaku, begitulah aku memperlakukan jiwamu. Dalam retret ini, aku memberikan kepadamu bukan hanya damai, tetapi juga keterbukaan hati yang sedemikian rupa, yang kalaupun engkau ingin mengalami suatu ketidaknyamanan, engkau tidak dapat melakukannya. Cintaku telah menguasai jiwamu, dan aku ingin engkau diteguhkan di dalamnya. Dekatkanlah telingamu kepada hatiku. Lupakanlah segala sesuatu yang lain, dan renungkanlah kerahimanku yang menakjubkan. Cintaku akan memberimu kekuatan dan keberanian yang engkau butuhkan dalam menghadapi masalah-masalah ini. Yesus, Hosti yang hidup, Engkau adalah bundaku. Engkau adalah segala-galanya bagiku. Dengan kesederhanaan dan cinta, dengan iman dan kepercayaanlah aku akan selalu datang kepadamu, oh Yesus. Aku akan berbagi segala sesuatu dengan Engkau, seperti seorang anak dengan ibunya yang tercinta. Aku akan membagikan segala kesukaan dan kesedihanku. Singkat kata, segala sesuatu. Demikian telah kita baca dan dengarkan bersama-sama buku harian Santa Faustina hari ini. Kita akan lanjutkan bersama-sama besok di waktu yang sama. Berkah dalam.